Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Lestari dari kelas BKA 1 2019 dengan NIM 19010007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ATP yang sudah saya buat beserta RPL dan materinya. Nah, data yang saya tampilkan ini adalah data dari hasil GIFO yang sudah saya buat beserta RPL dan materinya. Dan di sini data yang sedang saya tampilkan adalah hasil GFOM yang sudah saya sebarkan ke anak SMAN 1 Karawang. Dan di sini saya mendapatkan responden sebanyak 104 siswa. Nah, di sini saya mendapatkan responden sebanyak 104 siswa. Di sini berada di nomor 105 karena datanya dimulai dari poin kedua ya. Nah, setelah itu akan menampilkan cara membuat atau cara memasukkan data ke dalam ATP. Nah, karena saya mendapatkan responden sebanyak 104 siswa dan di laptop saya aplikasi ATP-nya hanya bisa menampung maksimal sebanyak 28 orang. Jadi di sini saya membaginya menjadi 4 kelas. Yang pertama untuk kelas A1 sebanyak 25 siswa. Yang kedua untuk kelas A2 sebanyak 26 siswa, kelas A3 sebanyak 25 siswa, dan kelas A4 sebanyak 28 siswa. Kemudian untuk memasukkan data, di sini saya akan memberikan contoh pada kelas A1. Pertama, klik file, kemudian klik impor dari file Excel. Setelah itu, klik jenis filenya. Di sini saya menggunakan all files. Nah, setelah itu kita cari data yang akan kita masukkan ke dalam ATP-nya. Di sini saya memasukkan respon 1 atau kelas A1. Kemudian dibuka. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, bisa kita lihat ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pada kelas A1 jumlah pesertanya 25 orang. Kemudian setelah itu, setelah datanya sudah keluar, kita masuk ke file lagi, diklik, kemudian klik print, dan klik set penanggung jawab. Nah, di sini penanggung jawabnya dengan saya sendiri, Amanda Lestari. Kemudian jabatannya sebagai guru BK dan tempatnya di Karawang. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita setting data sekolahnya. Sekolahnya saya melakukan dan saya menyebarkan GFOM kepada SMAN 1 Karawang. Untuk kelasnya dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian setelah itu
Kemudian setelah itu kita klik eksekusi dan hitung skor peserta. Nah, jika sudah, kita klik analisis kelompok dan mengklik 8 butir terendah. Di sini bisa kita lihat bahwa 8 butir terendah pada kelas A1 ini sudah terlihat ya. Pada kelas A1 di sini pada urutan ke-1 yang pertama nomor 9 yaitu wawasan dan persiapan karir yang berada di butir 9 strip 5. Nah, dan seterusnya pada urutan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Setelah itu, kita mengklik gambar ini, ranah soal. Kita klik. Nah, di sini bisa kita lihat untuk urutan nomor 1, yaitu nomor 9. Pada butir 9 strip 5. Di sini kita klik 9, lalu klik 9 strip 5. Nah, bisa kita lihat di sini ada materi-materinya. Materi-materinya yang akan saya buat menjadi RPL beserta materinya. Begitu juga pada urutan nomor 2, yaitu 10.2. Nah, di sini juga ada ya materi-materinya dan seterusnya. Setelah itu, nah di sini ada RPL dari kelas A1. Ini bisa kita lihat. Dan di sini juga saya menampilkan hasil ATP-nya yang tadi saya tampilkan. Nah, di sini untuk RPL-nya. Untuk RPL-nya pada poin 1 tadi berada di butir 9 strip 5. Nah, untuk materinya saya mengambil bidang layanannya karir. Topik layanannya kemandirian berwirausaha. Fungsi layanannya pemahaman dan pengembangan. Tujuan umumnya peserta didik dapat menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan agar lebih mandiri. Tujuan khususnya yang pertama, peserta didik dapat mengembangkan jiwa kewirausahaannya dan memiliki sifat mandiri. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui karakteristik wirausaha. Lalu untuk materi layanannya, yang pertama apa itu kewirausahaan, yang kedua adalah karakteristik kewirausaha. Untuk sumbernya sendiri saya mendapatkan dari Google Scholar. Nah, di sini ada materi untuk RPL yang pertama, yaitu istilah kewirausahaan merupakan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Kata entrepreneurship sendiri sebenarnya berawal dari kata Prancis, yaitu entrepreneur yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Coulter mengemukakan bahwa kewirausahaan sering dikaitkan dengan proses pembentukan atau pertumbuhan suatu bisnis baru yang berorientasi pada perolehan keuntungan, penciptaan nilai, dan pembentukan produk atau jasa baru yang unik dan inovatif. Menurut Suryana, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kita dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Nah, di sini ada karakter wirausaha. Yang pertama itu motivasi berprestasi, seperti pekerja keras, tidak menyerah, semangat, dan memiliki komitmen. Lalu yang kedua, jaringan usaha. Contohnya seperti jaringan kerja, banyak teman, dan kerjasama. Lalu yang ketiga, orientasi ke depan. Contohnya seperti visioner dan yang berpikir positif
dan pengetahuan. Lalu yang keempat adalah menghadapi perubahan, contohnya berpikir kritis, menyenangkan, proaktif, kreatif, inovatif, efisien, produktif, dan orisinal. Lalu yang kelima adalah poin kelima adalah contohnya seperti keberanian bertindak, tim yang baik, berjiwa besar, berani mengambil resiko, having mentor, dan terbuka. Itu untuk RPL dan materi pada nomor 1. Dan di sini pada nomor 2 bisa dilihat. Di sini saya akan membacakan salah satu RPL di kelas A1 saja karena agar waktunya tidak. Di sini saya akan menjelaskan salah satu RPL dan materi dari kelas A1. Kemudian kita pindah ke kelas A2. Ini untuk kelas A2 sama seperti kelas A1. Di sini saya juga menampilkan ATP-nya. Nah, di sini jumlah peserta untuk kelas A2 sebanyak 26 siswa ya. Nah, untuk RPL-nya sama seperti kelas A1, saya akan membacakan salah satunya. Yang pertama ini adalah untuk data kelas A2 berada pada berada pada butir 3.5. Untuk bidang layanannya, di sini saya mengambil bidang layanan pribadi. Topik layanannya cara mengatasi stres. Fungsi layanannya pemahaman. Tujuan umumnya peserta didik mampu mengatasi stres. Tujuan khususnya peserta didik mampu memahami penyebab stres. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengatasi stres. Untuk materinya sendiri adalah pengertian stres, penyebab stres, dan cara mengatasi stres. Untuk sumbernya sendiri saya mengambil dari Google Scholar. Nah, di sini ada materi stres. Stres adalah respon tubuh yang diakibatkan karena adanya tuntutan dari luar diri individu yang melebihi kemampuan dalam memenuhi tuntutan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Stresor adalah faktor-faktor dalam kehidupan manusia yang mengakibatkan terjadinya respon stres. Stresor dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari kondisi fisik, psikologis, maupun sosial, dan juga muncul pada situasi kerja, di rumah, dalam kehidupan sosial, dan lingkungan luar lainnya. Menurut Lazarus dan Folkman, stresor dapat terwujud atau terbentuk fisik seperti polusi udara dan dapat juga berkaitan dengan lingkungan sosial seperti interaksi sosial. Pikiran dan perasaan individu sendiri yang dianggap sebagai suatu ancaman baik yang nyata maupun imajinasi juga dapat menjadi stresor. Kemudian, menurut Lazarus dan Cohen, 3 tipe kejadian yang dapat menyebabkan stres yaitu yang pertama, daily hazards, yaitu kejadian kecil yang terjadi berulang-ulang setiap hari seperti masalah kerja di kantor, sekolah, dan sebagainya. Lalu yang kedua, personal stressor, yaitu ancaman atau gangguan yang lebih kuat atau kehilangan besar terhadap sesuatu yang terjadi pada level individual seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, masalah keuangan, dan masalah pribadi lainnya. Kemudian, menurut Chris Gibson, umur adalah salah satu faktor penting yang menjadi penyebab stres. Semakin bertambah umur seseorang, semakin mudah mengalami stres. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor fisiologis yang telah mengalami kemunduran dalam berbagai kemampuan seperti kemampuan visual, berpikir, mengingat, dan mendengar. Nah, di sini ada cara mengatasi stres. Yang pertama, jagalah kesehatan dengan cara berolahraga atau aktivitas fisik teratur, tidur yang cukup, makanan yang bergizi seimbang, dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Kemudian yang kedua melakukan kegiatan sesuaikan dengan minat dan kemampuan. Yang ketiga berpikir positif. Yang keempat tenangkan pikiran dan kembangkan hobi. Lalu bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya dan meningkatkan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, tadi adalah RPL dan materi dari kelas A2. Sekarang saya lanjut memaparkan materi untuk kelas A3-nya. Kemudian di sini untuk kelas A3 saya akan memaparkan materi beserta RPL-nya seperti sebelumnya. Di sini ada salah satu RPL berada di butir 5.1. Di sini saya mengambil bidang layanannya sosial, topik layanannya pergaulan teman sebaya, fungsi layanannya pemahaman, tujuan umumnya mampu bersosialisasi dengan teman sebaya, tujuan khususnya mampu bersosialisasi dengan teman sebaya dilandasi nilai dan norma. Yang kedua, peserta didik dan atau konselor dapat memahami cara untuk membina persahabatan. Materi layanannya yang pertama, pengertian pergaulan. Lalu yang kedua, pergaulan dari sudut pandang psikologis. Yang ketiga, bentuk pergaulan. Dan yang keempat, cara membina hubungan yang baik. Untuk sumbernya, saya mengambil dari dua sumber. Yang pertama dari Google Scholar, dan yang kedua dari Blogspot. Untuk materinya, kita semua manusia disebut makhluk sosial dan makhluk individu. Jadi kita semua walaupun mementingkan dan mendahulukan kebutuhan secara pribadi, tetap membutuhkan dan memerlukan orang lain untuk mengantar ke tujuan yang kita butuhkan. Agar terjadi hubungan yang harmonis, kalian perlu pembinaan dari sekarang, sehingga nantinya akan tercipta hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang. Jauh dari pertentangan dan permusuhan yang dinilai dari masyarakat. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama seperti meminum minuman keras, kecanduan obat-obatan terlarang, kriminalitas, sadisme, pacaran bebas, dan free sex. Nah, kemudian di sini dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan sosial seperti yang pertama, kebutuhan akan pengakuan sosial. Yang kedua, kebutuhan akan keterikatan. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain. Nah, di sini bagaimana bentuk pergaulan remaja yang mungkin juga sedang dialami oleh Anda sekarang. Yang pertama, pergaulan persahabatan. Yang kedua, pergaulan percintaan. Masa remaja ditandai dengan mulai matangnya atau terjadi fungsional organ-organ reproduksi dan postur tubuh. Perubahan-perubahan itu dapat menimbulkan hasrat libido pada lawan jenisnya. Pada masa ini, remaja hidupnya makin romantis, senang berhias diri, menyusun dan mengarang puisi-puisi cinta, dan senang membaca novel-novel percintaan. Kemudian ada beberapa cara untuk membina hubungan yang baik dengan sesama teman. Yang pertama, belajar untuk menghargai, karena pada dasarnya semua orang ingin dihargai, tidak peduli apakah ia orang berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, sesama agama atau tidak seagama, sesama suku atau tidak sesama suku, semuanya ingin dihargai secara proporsional. Lalu yang kedua, belajar menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati, oleh karena itu janganlah kita menghormati orang lain karena ia mempunyai pangkat atau kedudukan, tetapi kita perlu menghormati orang
Kita perlu menghormati orang, bahkan orang yang seumuran dengan kita. Bila kita melihat orang lain tersebut melakukan sesuatu yang baik, dengan kata lain ciptakan suasana saling menghormati di antara kita. Yang ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan sangat terpuji. Lalu yang keempat, mau memberikan pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil kerja keras dan jujur, maka sebaiknya kita mau memberikan pujian kepada teman kita dengan penuh keikhlasan. Lalu yang kelima, mau memberikan motivasi. Yang keenam, tidak bercanda yang keterlaluan. Nah, yang ketujuh, yang ketujuh, hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati satu sama lain. Lalu yang kedelapan, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat. Nah, sekian dari RPL dan materi dari kelas A3, kemudian kita lanjut ke kelas A4. Di sini saya akan membacakan RPL beserta materinya. Untuk kelas A4 sendiri pada nomor 1 berada di butir 4.4. Dan di sini saya mengambil bidang layanannya pribadi. Topik layanannya berpikir kritis, fungsi layanannya pemahaman, peserta di tujuan umumnya peserta didik mampu mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta. Tujuan khususnya peserta didik mampu berpikir kritis dalam mengambil keputusan. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi layanannya adalah pengertian berpikir kritis. Yang kedua, cara berpikir kritis. Untuk sumbernya saya mengambil dari Google Scholar. Dan untuk materinya, di sini, berpikir kritis dapat diartikan sebagai proses dan kemampuan yang digunakan untuk memahami konsep, menerapkan, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh atau informasi yang dihasilkan. Untuk menjadi pemikir kritis tentunya memerlukan waktu, kesabaran, dan yang terpenting latihan. Di sini ada 7 langkah agar kita bisa berpikir kritis untuk melatih pola pikir. Yang pertama, identifikasi permasalahan atau pertanyaan. Identifikasi masalah yang kamu hadapi setepat mungkin. Semakin tepat kamu menganalisa, maka akan semakin mudah untuk kamu mencari solusi atau jawabannya. Lalu yang kedua, kumpulkan data, pendapat, dan juga argumen. Carilah beberapa sumber yang menyampaikan hal-hal yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda pula. Lalu yang ketiga, analisa dan evaluasi data yang telah terkumpul. Pastikan sumber yang digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Cari tahu apakah kesimpulan yang diambil memiliki data pendukung atau hanya bersifat argumentatif. Lalu yang keempat, identifikasi data yang ditemukan dengan asumsi. Asumsikan jika sumber yang digunakan bisa ataupun jika kamu bisa dalam mencari jawaban. Hal ini akan membuat kamu berpikir untuk berpikir dua kali. Lalu yang kelima, tentukan hal-hal yang signifikan. Misalnya, hal apa yang paling penting atau apakah jawaban yang ditemukan sudah memadai, dan pasti apakah jawaban yang ditemukan relevan dengan masalah yang dihadapi. Lalu yang keenam, membuat keputusan untuk mencari kesimpulan. Identifikasi beberapa kesimpulan yang telah ditemukan dan menentukan yang mana yang paling cukup terdukung. Pertimbangkan pro dan kontra dari semua kemungkinan. Lalu yang terakhir, gunakan buah pikirmu. Setelah mencapai kesimpulan, kamu dapat menggunakan hasil dari pikiranmu untuk memecahkan masalah. Sekian RPL dan materi dari kelas A4. Sekian. Sekian presentasi
RPL dan materi dari kelas A4. Dan di sini juga saya akan menutup presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.